dalam ruqyah ada yang dinamakan teknik mengusap. Dan teknik ini diajarkan langsung oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini dipegang. Kaf ha ya ain sod, seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukron lillah. Salatan wa salaman li Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Bapak, Ibu, saudara dan sahabat dimanapun berada, pada video kali ini saya akan menjelaskan beberapa teknik ruqyah. Di dalam ruqyah ada yang dinamakan teknik mengusap. Dan teknik ini diajarkan langsung oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari Ibnu Abbas, bahwa wanita datang membawa anaknya pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan berkata, "Wahai Rasul, ia terkena penyakit gila." Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meruqyah dan mengusap dadanya. Lalu anak itu muntah dan keluar dari mulutnya seperti binatang kecil, lalu bergerak. Dari hadis ini ada yang dinamakan teknik mengusap. Teknik mengusap tentunya memakai niat. Yang pertama yaitu niat mengeluarkan. Terlebih dahulu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memudahkan jin yang ada di dalam tubuh seseorang untuk keluar. Contohnya, Anda bisa langsung lihat ke sini. Jika di tangan, kita pertama memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memudahkan jin yang ada di dalam tubuh orang tersebut keluar. Setelah itu kita baca ayat apa saja. Bisa membaca awal dari surah seperti membaca surah Yasin, Yasin sambil dipegang. Kaf ha ya ain sod. Nah, seperti ini. Atau dari tubuh bisa dari dada ditarik ke atas tentunya dengan niat dan memohon kepada Allah agar Allah memudahkan makhluk tersebut keluar lewat mulut. Kalau dari atas diusap, kalau dari belakang ke bawah, dari kaki bisa dari mulai paha ditarik ke bawah, dibuang, diusap lewat ujung kaki, gitu. Teknik ini saya sudah pernah coba kepada pasien yang merasa kurang enak di bagian leher. Dan ternyata di bagian leher itu ada semacam benjolan. Tapi anehnya benjolan itu tidak menetap. Di lain kali benjolan ada di sebelah kiri. Dan di lain kali lagi ada di sebelah kanan. Setelah itu saya mohonkan kepada Allah dan juga saya bacakan ayat-ayat ruqyah sesuai anjuran Rasul. Ketika saya membaca, orang itu tidak sadarkan diri. Setelah itu, lalu saya menggunakan teknik usap dengan mengusap bagian tubuhnya. Dan waktu itu saya berniat mengusap itu bukan untuk mengeluarkan, tapi untuk menyakiti karena jin tersebut membangkang untuk keluar. Maka terlebih dahulu saya adakan penyiksaan dulu dengan ayat-ayat suci Al-Quran dengan cara mengusap-ngusap bagian tubuhnya. Tapi ternyata Masya Allah,
jin tersebut merasa tersakiti dengan teknik usapan ini. Untuk video lebih jelas, Anda bisa lihat di video berikutnya. Perhatikan, Anda dengar jeritan wanita ini yang merasa tersakiti. Sebenarnya bukan wanita ini yang tersakitinya, tapi jin yang ada di dalam tubuh wanita ini yang tersakitinya. Kalau usapan memang pelan, tapi rasa sakitnya itu yang sangat amat. Anda dengar ceritanya itu. Dan selanjutnya, teknik usapan juga bisa berniat untuk mengeluarkan. Teknik mengeluarkan. Seperti Anda lihat di video berikut ini, ketika saya mencoba bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengeluarkan makhluk yang ada di dalam tubuh seorang pasien. Lalu saya memegang bagian dada. Setelah itu saya tarik ke bagian atas, dan alhamdulillah dengan pertolongan Allah makhluk tersebut keluar, dan Anda pun bisa dengar jeritan dari orang tersebut saking merasa sakitnya gitu. Dan saya bantu untuk kamu keluar lewat mulut saja. Ya. Ya si Hadirin saudaraku dimanapun berada. Dan yang kedua, ada juga teknik memukul atau menepuk. Teknik ini juga diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari Mathar bin Abdurrahman, ia berkata, telah diceritakan kepadaku Ummu Abad dari bapaknya bahwa kakeknya Ajari pergi menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan membawa anaknya yang gila. Diceritakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memukul punggung anak itu seraya berkata, keluarlah wahai musuh Allah. Kemudian anak itu menatap dengan pandangan yang sehat, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Nah, dari hadis ini menjelaskan bahwa di dalam ruqyah boleh memukul. Tapi teknik memukul ini hanya bisa dilakukan oleh peruqyah yang sudah berpengalaman atau peruqyah yang profesional. Oleh peruqyah yang sudah merasa yakin bahwa jin tersebut ada di bagian tersebut. Tapi sebaiknya dikunci dulu agar jin itu tidak pindah ke bagian tubuh. Ketika pukulan itu dilakukan, pukulan itu kena tepat pada sasaran sehingga tidak menyakiti pasien itu sendiri. Jika kita menggunakan teknik ruqyah dengan teknik memukul asal-asalan, maka yang jelas kita hanya menyakiti pasien itu sendiri. Sementara setan itu bisa lari ke bagian tangan, ke bagian kaki, ke bagian mana saja ketika mau dipukul. Tapi ketika sudah dilaksanakan penguncian terlebih dahulu agar setan tidak keluar dari anggota tersebut, setelah itu lalu kita sudah merasa yakin bahwa bangsa jin itu yang mengganggu ada di tempat tersebut, lalu lakukan pemukulan. Itu pun pemukulan di bagian anggota yang tidak membuat luka. Dan pukulan pun tidak sekeras apa yang kita inginkan. Karena hakikatnya kita cuman melakukan sunnah Rasul saja. Keras dan tidak kerasnya pukulan itu Allah yang menghendaki. Sekalipun keras pukulan, tapi jika Allah tidak menghendaki untuk mengenai sasaran pada jin tersebut, tetap saja. Jadi terlebih dahulu kita mohon kepada Allah, ya Allah jadikan tangan ini sebagai asbab alat pemukul yang sangat keras terbuat dari api neraka, atau bagaimana kita mohonkan kepada Allah, setelah itu lalu kita pukul. Untuk lebih jelasnya
Anda bisa lihat di video ini ketika saya memukul-mukul bagian kaki pasien, dan pasien itu sangat kesakitan padahal pukulannya tidak begitu keras. Izinkan ya Allah, tangan ini sebagai pisau. Keluar kamu. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Junudus samawati wal ardh. Walillahi junudus samawati wal ardh. Turunkan bala tentara ya Allah untuk menarik makhluk yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. 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 Dimanapun berada, mungkin 2 teknik dulu yang saya bisa sampaikan pada kesempatan kali ini. Insya Allah lain kali kita akan sampaikan teknik-teknik yang lainnya seperti teknik mengunci atau teknik-teknik yang lainnya. Insya Allah simak terus video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Hanya itu yang saya bisa sampaikan. Semoga senantiasa kita adalah dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.